Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini berikut laporan Brigadir Satria, tugas NTMC Korlantas Polri yang berada di Pancoran, Jakarta Selatan. Ya baik, selamat sore pemirsa. Memasuki jam pulang perkantoran, saya Brigadir Satria akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini langsung dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan, di mana lalu lintas pada sore hari ini peningkatan volume arus kendaraan masih terus terjadi dari berbagai arahnya, terutama untuk kendaraan dari arah Kalibata atau dari arah Pasar Minggu yang akan menuju ke arah Kuningan maupun menuju ke arah Cawang dalam keadaan cukup ramai dan juga cenderung padat. Terdapat perlambatan kecepatan menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau kepada Anda para pengendara agar dapat tetap berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Sama halnya untuk lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Kuningan ataupun menuju ke arah Tebet dalam keadaan cukup padat di sana. Kecepatan kendaraan yang dapat dipacu berkisar 20 hingga 30 km per jam agar para pengendara dapat tetap bersabar serta tetap ikuti arah petugas kami yang berada di lapangan. Namun lain halnya untuk lalu lintas dari arah sebaliknya, dari arah Tebet atau dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Cawang dalam keadaan kondusif lancar. Kepadatan atau peningkatan volume arus kendaraan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu juga terjadi di jalur tersebut, agar para pengendara mengingat cukup banyak area perkantoran di mana kendaraan keluar masuk yang perlu diantisipasi agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Sementara untuk lalu lintas dari arah Slipi atau dari arah Kuningan yang akan menuju ke arah Pasar Minggu nampak cukup normal pada sore hari ini. Selain itu juga penerapan ganjil genap pada sesi kedua juga mulai berlangsung, di mana pada sore hingga malam hari nanti hanya kendaraan berplat nomor genap yang dapat melintasi persimpangan ini, sementara kendaraan berplat nomor ganjil dipersilakan menggunakan jalur alternatif lain sesuai dengan tujuan Anda. Selain itu, perlu kami informasikan mengingat adanya kegiatan reuni 212 di sekitar Silang Monas, terdapat beberapa rekayasa arus lalu lintas yang memang telah disiapkan. Kegiatan tersebut direncanakan akan dimulai pada pukul 5 sore nanti, di mana beberapa rekayasa arus lalu lintas yang perlu diantisipasi yaitu di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Medan Merdeka Timur, Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran 1, 2 maupun 3, dan juga di Jalan Majapahit sisi timur. Beberapa rekayasa arus lalu lintas tersebut masih bersifat situasional. Jika nantinya massa atau masyarakat di kegiatan tersebut cukup banyak dan juga dapat menutup jalan. Terkait dari itu, bagi Anda para pengendara yang akan berencana melintasi jalur tersebut dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan juga tetap mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkait rekayasa arus lalu lintas yang nantinya memang akan diterapkan dan juga telah disiapkan oleh anggota kami yang berada di lapangan. Untuk informasi selengkapnya, silakan hubungi call center kami di nomor 1-500-669 dan juga melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama. Demikian informasi dapat disampaikan langsung dari Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Dan pemirsa, Komisioner Komisi Informasi Pusat Syawaludin mengapresiasi upaya Polri dalam memperkuat komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Apresiasi tersebut disampaikan setelah mengisi materi pada ANEF Konsolidasi Humas Polri tahun 2025 yang digelar pada Selasa 2 Desember 2025. Syawaludin menegaskan konsolidasi Humas Polri merupakan langkah strategis untuk menyatukan kebijakan komunikasi di seluruh jajaran. Ia menyoroti pentingnya transparansi, responsivitas, dan keterbukaan informasi di era digital yang rawan hoaks dan disinformasi. Menurut Syawaludin, Kapolri dan Wakapolri telah menunjukkan komitmen kuat dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Komitmen ini perlu menjadi budaya di seluruh struktur Polri agar pelayanan informasi dapat dilaksanakan secara merata, konsisten, dan profesional.
Kami melakukan monitoring dan evaluasi ya setiap tahun kepada badan-badan publik yang ada di tingkat pusat tentunya dan tingkat nasional, salah satunya juga adalah badan publik ya. Kami sekarang sedang menilai dan akan kami umumkan tanggal 11 Desember ini ya. Nah, kita lihat saja apakah Polri ya akan terus sebagai badan publik yang terbaik dalam kategorinya, karena ada 7 kategori itu ya, ataukah bagaimana seperti itu. Tapi memang kita melihat dan merasakan ya, karena kita juga mendengarkan dari masyarakat misalnya seperti itu, dan ya sekarang kalau kita lihat layanan Polri terhadap masyarakat dan komitmen terhadap keterbukaannya itu sudah sangat luar biasa saya kira. Polri sangat dekat sekali dengan masyarakat saya kira, dan inilah yang menjadi menjadi pintu yang sangat baik sehingga publik itu merasa juga memiliki Polri. Begitu, bukan hanya Polri yang memiliki masyarakat, tetapi sebaliknya masyarakat juga sekarang bersahabat dengan Polri. Saya kira ini yang kalau sudah bersahabat dan kemudian sudah saling menghargai di sini, saya kira hubungan akan semakin baik dan tentu ini akan semakin menunjukkan satu capaian pembangunan kita yang lebih baik saya kira ke depannya, karena terjadinya harmonisasi dan ketertiban umum di masyarakat kita. Syawaludin juga mengingatkan di tengah arus disinformasi yang semakin masif, Polri perlu mengutamakan kecepatan dan ketepatan informasi untuk menjaga ruang publik tetap berimbang. Ia melihat saat ini pengembangan sistem, sarana dan kompetensi personel Humas Polri telah bergerak ke arah yang semakin progresif. ANEF dan konsolidasi tahunan Humas Polri tahun 2025 yang diikuti secara luring dan daring oleh seluruh jajaran Humas di pusat maupun daerah, diharapkan dapat memperkuat budaya keterbukaan informasi di institusi Polri. Langkah ini menjadi fondasi krusial dalam mendorong transformasi Polri menuju organisasi yang presisi, transparan, dan semakin dipercaya publik. Dari Jakarta, Aisyah Baharsyah, Sugeng Priyatno, Polri TV. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bersama perwakilan Akpol tahun 1990 di Rabrata meresmikan sumur bor dan serahkan bantuan untuk pengungsi Lewotobi di hunian sementara atau Huntara 2 Konga. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo bersama perwakilan Batalion Dirabrata Akpol 1990 melakukan kunjungan langsung ke hunian sementara atau Huntara 2 Desa Konga, Kecamatan Titehena, Flores Timur pada Sabtu 29 November 2025. Kunjungan strategis ini bertujuan meninjau kondisi terkini ribuan pengungsi terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, sekaligus mengimplementasikan program bakti sosial Batalion Dirabrata Akpol 1990. Program ini secara khusus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang masih berjuang di masa pemulihan pasca bencana. Dalam rangkaian kegiatan tersebut, Wakapolri didampingi oleh jajaran perwira tinggi Polri yang juga merupakan alumni Akpol 1990, termasuk Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Rudi Darmoko, Irjen Pol Dr. Umar Effendi, Irjen Pol Mulia Hasudungan Ritonga, Irjen Pol Imam Priyantoro, Irjen Pol Nurwono Danang, dan Brigjen Pol Agung Julianto, serta Wakapolda Nusa Tenggara Timur, Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo. Setibanya di lokasi, rombongan disambut hangat dan sakral melalui prosesi adat oleh Kepala Desa Konga, Aloysius Kung, bersama warga pengungsi, di mana anak-anak menampilkan tarian selendang mea sebagai simbol penghormatan dan penyambutan. Puncak dari kunjungan ini adalah peresmian sumur bor dan fasilitas mandi, cuci, dan kakus atau MCK yang dibangun melalui inisiatif Akpol 1990 di Rabrata. Fasilitas vital ini dirancang untuk melayani kebutuhan dasar hampir 3.000 jiwa, atau tepatnya 829 kepala keluarga yang berdiam di Huntara dan wilayah sekitarnya. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Wakapolri, uji coba keran sumur bor, dan peninjauan langsung fasilitas MCK. Hal ini menegaskan bahwa dukungan yang diberikan Polri dan alumninya bukan sekedar kegiatan seremonial, tetapi merupakan jawaban konkret dan mendesak terhadap krisis sanitasi dan air bersih. Selain peresmian infrastruktur, Komjen Pol Dedi Prasetyo juga secara simbolis menyerahkan bantuan sosial kepada 6 perwakilan warga terdampak. Bantuan ini merupakan wujud dukungan moral dan material Polri bagi keluarga yang menghadapi ketidakpastian di hunian sementara.
Sebagai penutup kegiatan, Wakapolri turut memberikan tali asih kepada anak-anak di Huntara 2. Langkah ini merupakan bentuk perhatian dan dukungan moral bagi generasi muda yang secara langsung terdampak oleh bencana alam, memastikan mereka merasa diperhatikan di tengah perjuangan untuk bangkit kembali. Dari Humas Polda Nusa Tenggara Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah menggelar syukuran dalam rangka memperingati Hari Jadi Korps Kepolisian Air dan Udara Polairut ke-75 tahun 2025. Di Gedung Geraha Bayangkara, Mapolda setempat, Senin 1 Desember 2025. Syukuran yang ditandai dengan pemotongan nasi tumpeng tersebut dipimpin oleh Kapolda Kalteng, Irjen Pol Iwan Kurniawan. Pemirsa, saat ini Polda Kalimantan Tengah menggelar acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-75 Polisi Air dan Udara tahun 2025 yang bertempat di Gedung Geraha Bayangkara Polda Kalimantan Tengah. Kegiatan syukuran ini dihadiri oleh Kapolda Kalimantan Tengah serta Wakapolda Kalimantan Tengah bersama jajaran pejabat utama, personel Polairut serta tamu undangan lainnya. Hadir dalam acara dengan tema Polairut Presisi Menuju Indonesia Maju, Wakapolda Brigjen Pol Rahmat Setiadi, para pejabat utama dan seluruh personel Ditpolairut Polda Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah berharap di usia yang ke-75 ini, Korps Polairut dapat terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat, sekaligus mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia. Irjen Iwan juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitas personel Ditpolairut yang telah menjaga Kamtibmas di wilayah hukum perairan Polda Kalimantan Tengah. Menurut Kapolda, peran para personel Ditpolairut telah menunjukkan eksistensinya menjadi garda terdepan, terutama melalui inovasinya seperti bedah rumah, bansos, polisi RW, guru bantu, perpustakaan terapung, dan kunjungan ke desa terluar serta peduli kebersihan sungai. Sementara itu, Kabid Humas Kombes Pol Erlan Munaji menambahkan bahwa dalam syukuran kali ini, Kapolda menerima penganugerahan Brevet Bayangkara Bahari, kehormatan dari Kakor Polairut Bahari Kampolri. Kemudian acara juga diwarnai dengan pemberian penghargaan yang berupa hadiah umroh kepada 2 personel Ditpolairut Polda Kalimantan Tengah yang berprestasi dan berdedikasi dalam pelaksanaan tugas. Kapolda menyampaikan selamat atas penghargaan yang diberikan. Semoga apresiasi ini dapat menjadi motivasi ke depannya, khususnya bagi personel lainnya. Dari Humas Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Informasi tadi menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Bribda Pol Labit Humas Polda Kalimantan Tengah dari Aula Geraha Bayangkara Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Syukuran Hari Ulang Tahun ke-75 Polairut dilaksanakan Polda Sulawesi Utara secara sederhana di kawasan Megamas, Manado, Senin 1 Desember 2025. Dalam syukuran tersebut juga dilakukan uji coba kapal KP Pakuweru, bantuan Mabes Polri untuk Ditpolairut Polda Sulut, yang digunakan untuk operasional di perairan seperti evakuasi dan patroli. Halo Sobat Polri, saat ini kita berada di Yun Center kawasan Megamas Manado, di mana hari ini kita merayakan hari ulang tahun HUT Korps Polair yang ke-75 tahun. Acara ini dihadiri oleh pejabat utama Polda Sulawesi Utara, anggota Polairut, dan seluruh undangan yang hadir. Syukuran diawali dengan pembagian makanan siap saji sebanyak 750 dos kepada masyarakat pesisir kota Manado oleh personel Polairut. Syukuran juga dihadiri oleh para pejabat utama Polda Sulawesi Utara, sesepuh Polairut, perwakilan pejabat Polres dan personel Ditpolairut Polda Sulawesi Utara, serta Bayangkari. Direktur Polairut Polda Sulawesi Utara Kombes Pol Eko Wimpianto Harjito mengungkapkan dalam syukuran ini digelar doa bersama untuk saudara-saudara kita yang saat ini sedang ditimpa musibah bencana alam di Pulau Sumatera. Ia berharap di momentum ulang tahun ke-75 ini Polairut semakin profesional dan lebih dicintai oleh masyarakat. Di dalam syukuran tersebut juga dilakukan uji kapal KP Pakuweru bantuan Mabes Polri untuk Ditpolairut Polda Sulawesi Utara yang digunakan untuk operasional di perairan seperti evakuasi dan patroli.
Ditpolairut Polda Sulawesi Utara juga mengatakan sejumlah kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun ke-75 Polairut, antara lain bakti sosial, bakti kesehatan, bakti religi, olahraga bersama, dan tabur bunga. Dari Humas Polda Sulawesi Utara melaporkan untuk Polri TV. Polairut dengan semboyang Arnava Darpamahe Cakra Buana Samapta terus menjaga keamanan dan keselamatan di perairan Sulawesi Utara. Mari kita doakan agar Polairut semakin siap siaga, profesionalisme, dan melayani dengan hati. Selamat Hari Ulang Tahun Polairut, semoga sukses dan jaya selalu. Saya Rifda Marwani melaporkan dari Manado. Salam. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.